Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selamat. Pada video pertama ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep K3. K3 merupakan sebuah upaya perlindungan tenaga kerja di tempat kerja agar senantiasa selalu sehat dan selamat. Selain itu, juga merupakan upaya perlindungan terhadap orang lain yang memasuki tempat kerja, dan juga merupakan upaya perlindungan terhadap proses dan sumber produksi agar dapat dipakai secara efektif dan efisien. Nah, kondisi-kondisi tersebut dapat dicapai apabila kejadian kecelakaan seperti kebakaran, ledakan, maupun penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu, setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pencegahan dan penanggulangannya itu haruslah ditujukan untuk menemukan sebab-sebabnya, bukan gejala-gejalanya. Dan kemudian mencoba sedapat mungkin untuk menghilangkan atau mengeliminasinya. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi tenaga kerja di tempat kerja. Berbicara mengenai tempat kerja itu sendiri merupakan setiap ruangan, baik terbuka, tertutup, bergerak maupun tidak bergerak, di mana di situ terdapat tenaga kerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana di situ terdapat sumber-sumber bahaya. Tempat kerja itu sendiri termasuk semua ruangan, lapangan, halaman, dan di sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja. Tempat kerja pada dasarnya merupakan tempat untuk bekerja, di mana terdapat 3 unsur pokok. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua ada bahaya, dan yang ketiga tempat tersebut digunakan untuk suatu usaha. Tenaga kerja yang bekerja di sini tidak harus selalu berada di tempat kerja tersebut, namun bisa datang sewaktu-waktu, seperti kegiatan mengontrol, menyetel, menjalankan suatu peralatan yang kemudian dapat ditinggalkan kembali. Tempat kerja merupakan suatu tempat usaha, di mana di situ terdapat pengurus. Apa yang dimaksud dengan pengurus? Pengurus adalah orang yang memiliki tugas untuk memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian tempat kerja yang berdiri sendiri. Dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja, pengurus tempat kerja berkewajiban bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, terdapat pegawai pengawas. Pegawai pengawas ini merupakan seseorang yang berkeahlian khusus, yang artinya menguasai pengetahuan dasar dan praktis dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pengetahuan itu tidak cukup hanya diperoleh dari praktek dan pengalaman kerja saja, namun juga harus dilengkapi dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjadi pegawai pengawas, harus terlebih dahulu mengikuti proses pendidikan tertentu. Selain itu, terdapat ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di luar Departemen Tenaga Kerja karena memiliki keahlian tertentu khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk membantu mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Pada dasarnya, setiap tenaga kerja maupun perusahaan tidak ada yang menghendaki terjadinya kecelakaan. Hal tersebut merupakan naluri yang wajar dan bersifat universal bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Namun, karena adanya perbedaan status sosial antara tenaga kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dalam melakukan hubungan kerja, terutama pada saat melakukan kontrak perikatan dan hal-hal lain selama berlangsungnya hubungan kerja, maka diperlukannya intervensi pemerintah untuk memberikan batas minimal yang harus dipenuhi dalam persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
persyaratan minimal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Bicara mengenai Undang-Undang Keselamatan Kerja, undang-undang ini memiliki tujuan agar setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatannya. Selain itu juga untuk menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Adapun dasar hukum Undang-Undang Keselamatan Kerja yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengacu pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan. Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Untuk itu, tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya dan diatur kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya. Nah, dalam hal ini, perlindungan tenaga kerja diatur dalam bab 4, pasal 9 dan 10. Pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pasal 10, pemerintah membina perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan dan higien perusahaan, norma kerja, dan pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum mengenai keselamatan kesehatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di tanah, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, mulai diberlakukan tanggal 12 Januari tahun 1970. Dengan demikian, tempat kerja dimanapun itu berada selama masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik itu milik swasta, dalam negeri, ataupun asing, milik perorangan, ataupun milik pemerintah, diberlakukan segala ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut.